Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Dimanapun Amang dan Inang, saudara-saudara sekalian berada, pada hari ini Selasa 20 Februari 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani satu hari ini, agar hari ini menjadi hari berkat dan kita semua dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan hari ini diambil dari Wahyu 4 pasal 11. Dikatakan demikian, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikian firman Tuhan. Pujian dan hormat hanya baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, cerita dalam kitab Wahyu adalah peristiwa nyata dalam penglihatan Yohanes saat dikucilkan dan dibuang ke Patmos. Dia dipekerjakan paksa oleh Kaisar Domitianus yang sangat kejam kala itu. Konon, sebelum dibuang ke Patmos, Yohanes pernah dihukum dengan sangat tidak masuk akal, yaitu digoreng dalam minyak yang mendidih di Roma. Tapi Tuhan selamatkan Yohanes karena Tuhan masih butuh iman dan semangat Yohanes menjadi perpanjangan tangannya memberitakan kabar baik Tuhan. Di Patmos, Yohanes bertahan hidup sampai dia mengakhiri masa hukumannya. Setelah keluar dari Patmos, Yohanes sempat menjadi uskup di Edesa, dulu masuk wilayah Turki. Dan Yohaneslah satu-satunya murid Yesus yang bisa bertahan hidup sampai lanjut usia. Yang konon katanya dia meninggal di usia 98 tahun. Memang sejak Yohanes menjadi murid Yesus, dia selalu berada di posisi tersendiri di hati Tuhan Yesus. Masih ingat cerita saat Yesus disalib? Yesus berkata kepada Maria, ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kalimat itu ditujukan untuk Yohanes yang setia sampai akhir hidup Yesus disalib. Kesetiaan Yohanes kepada Tuhan membuahkan umur yang panjang dan banyak kisah penyelamatan Tuhan terjadi kepadanya. Jemaat Tuhan yang baik, firman-Nya hari ini adalah bagian dari apa yang disaksikan Yohanes dalam penglihatannya di Patmos. Ada 24 orang tua-tua yang ditafsir sebagai perwakilan dari semua orang percaya dan penguasa dunia. Mungkin bagian juga dari para malaikat. Siapapun mereka, yang menjadi fokus dalam teks ini adalah apa yang mereka lakukan kala itu, yakni mereka menyembah Allah sambil melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu. Ketika mereka berkata, "Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan." Saat itu Yohanes menyaksikan bahwa kebesaran dan kemuliaan-Nya tidak terbatas. Allah menjadi berada di tempat yang tertinggi, di atas kekuasaan dunia dan manusia. Apa yang dilihat Yohanes menjadi penghiburan bagi orang percaya yang kala itu mengalami penindasan berat oleh pemerintahan Romawi. Dengan melihat keperkasaan Allah sebagai penguasa tertinggi, mereka beroleh kekuatan untuk bertekun di masa-masa sulit. Dengan firman-Nya ini, kita diingatkan bahwa kita mempunyai pencipta yang berkuasa,
yang melebihi penguasa dunia, karena dialah penguasa yang sebenarnya. Dia layak disembah. Kata segala sesuatu dalam teks ini mencakup setiap hal yang dapat kita lihat, bahkan yang tidak dapat kita lihat, baik yang tampak maupun tidak. Segala sesuatu juga termasuk kita. Kita memang sengaja dirancang secara unik oleh Tuhan. Kita ditempatkan di bumi ini dengan tujuan pada masa tertentu dalam sejarah. Kita dimampukan untuk berbuat dan membagikan kasih-Nya dengan cara yang khusus dan istimewa, yang benar-benar unik juga. So, berilah waktumu, kesempatanmu, beberapa saat untuk menyadari dan merasakan bahwa Dia menciptakan dan mengasihimu. Dia layak mendapat puji-pujian. Pujian dan hormat hanya baginya. Amin. God bless you. Kita berdoa. Terima kasih ku persembahkan bagimu ya Bapa yang baik, atas semua berkat dan penyertaan-Mu kepadaku. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sangat peduli dan mengasihi aku. Ya Tuhan, ajari dan ingatkan aku untuk selalu menyembah hanya kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.